warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP dari Kabupaten Karanganyar Angkatan 7 akan mengadakan praktek coaching modul 2.3. Saya, Endang Triwahyuni, sebagai observer, dan sebelah saya Bu Suwarni sebagai coach dan Bu Wahyu Wijayanti sebagai coachee. Selamat pagi Bu Warni. Selamat pagi Bu Endang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan ceria. Kalau Bu Endang bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat, ya seperti yang Bu Warni lihat. Ya. Nah, pagi ini saya kemarin baca WA dari Bu Warni, katanya mau mengadakan coaching, ya mau diobservasi sama saya. Nah, kira-kira pada kali ini mau mengadakan coaching sama siapa Bu? Pagi ini saya mengadakan coaching dengan Ibu Wahyu. Nah, dalam coaching ini Bu Warni akan mengadakan coaching dengan tujuannya apa Bu? Dengan tujuannya untuk partisipasi penuh Ibu. Jadi dengan rekan sejawat. Oh, partisipasi penuh dengan rekan sejawat. Mendiskusikan rubrik penilaiannya bagaimana Bu? Nanti rencananya memakai indikator tahapan Tirta. Jadi kita mendiskusikan tujuannya, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Lengkap sekali ya Bu. Jadi itu adalah tahapan-tahapan Tirta yang akan Ibu pakai ya. Jadi mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Jadi kompetensi yang akan dikembangkan dari Bu Wahyu apa? Nanti partisipasi penuh Bu. Jadi saya nanti mendengarkan dengan sabar dan penuh rasa ingin tahu apa yang disampaikan Bu Wahyu. Wah, menarik sekali ini ya Bu ya. Kelihatannya menarik sekali, yang mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik. Kemudian apakah ada kompetensi yang spesifik selain partisipasi penuh tadi? Mungkin nanti saat kita melaksanakan coaching ada kompetensi lain yang akan mendukung, misalnya mendengar aktif dan juga muncul pertanyaan berbobot seperti itu. Indikator, jadi tentunya dalam pembicaraan ya, dalam coaching ya, itu ada indikator yang akan dicapai. Kira-kira indikatornya seperti apa ya Bu ya? Kalau saya nanti inginnya fokus dengan yang disampaikan oleh coach dan memberikan kalimat pemantik atau pemancing agar coachingnya juga dapat menyampaikan ide-ide atau gagasannya. Oke, ya menarik banget ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar. Nah ini silahkan Ibu mulai meng-coaching, nanti saya observasi di sini. Terima kasih Bu Endang. Selamat pagi Bu Wahyu. Selamat pagi Bu Warni. Apa kabarnya pagi ini kok sangat cerah sekali? Iya, alhamdulillah karena tadi tidak terburu-buru berangkatnya, jadi hari ini bisa fresh, bisa semangat. Bagaimana dengan Bu Warni sendiri? Alhamdulillah juga sehat dan selalu ceria. Alhamdulillah. Gimana Bu? Gimana? Ini pagi ini kan kita akan melaksanakan praktek coaching ya, praktek demonstrasi modul 2.3. Nah, yang saya ingin tanyakan tujuannya dari Bu Wahyu dalam kegiatan pagi ini apa nanti? Oh iya, kemarin pernah saya sampaikan ya Bu ya, saya ada sedikit masalah dengan apa yang sudah saya lakukan kegiatan di sekolah itu terkait dengan kegiatan anak-anak ekstrakurikuler paduan suara, dan alhamdulillah hari ini bertemu dengan Bu Warni, kita bisa ngobrol-ngobrol sharing. Tujuannya di sini kegiatan ekstrakurikuler itu dari beberapa permasalahan yang ada, saya ingin mengembangkan kreativitas siswa, kemudian saya juga ingin menyampaikan ke siswa bahwa kemandirian itu harus dimiliki setiap siswa, kemandirian dalam berwirausaha. Karena kan kita juga tahu di SMA saya itu sudah ada mata pelajaran kewirausahaan, sehingga bagaimana implementasinya nanti pada anak-anak. Begitu Bu Warni. Terus dalam kegiatan tersebut ada nggak unek-unek dari Bu Wahyu yang ingin kita brainstorming atau ada kendala apa Bu Wahyu? Kalau masalah kendala itu sebenarnya ada dan juga banyak ya. Jadi setiap kegiatan ekstrakurikuler itu kan kita mengelola
anak itu tidak hanya 1-2 anak, tetapi dalam satu kelompok itu ada sekitar 48 siswa. Nah, di situ saya mengalami atau menjumpai suatu permasalahan yang dihadapi anak-anak tersebut. Salah satunya di sini kemarin itu minat siswanya itu masih ada yang kurang karena dalam pemilihan anggota dari kegiatan ekstrakurikuler itu kemarin menurut informasi kan ada yang sistem tunjukan. Jadi setiap kelas itu harus mewakili, harus ada seperti itu, sehingga anak-anak setelah diseleksi ada beberapa yang masuk, kemudian sebenarnya dia tidak menginginkan masuk di kegiatan ekstrakurikuler, namun mau tidak mau karena tidak ada yang mewakili sehingga harus mengikuti kegiatan tersebut. Salah satunya adalah kurangnya minat. Kalau bakat pastinya anak-anak itu karena sudah melalui tahapan seleksi ya, jadi ada bakatnya, tetapi minatnya belum. Dan kemudian permasalahan yang lain juga saya tangkap itu terkait dengan guru. Jadi guru pelatihnya itu kami belum punya. Karena memang guru-guru di SMA Karangpandan itu tidak ada yang basicnya itu guru seni musik, adanya itu guru seni budaya, yaitu guru seni tari dan tata boga seperti itu. Sedangkan saya ditunjuk sebagai pembina di sini, saya juga basicnya adalah guru matematika, hanya saja saya juga punya hobi dalam kegiatan bermusik sehingga mungkin saya ditunjuk untuk menjadi pembina tersebut. Yang jadi kendalanya di sini kurangnya atau pengadaan pelatih. Nah, sehingga kita perlu mendatangkan pelatih dari luar. Itu masalah yang saya tangkap. Yang kedua, kemudian yang ketiga, dengan kita menginginkan pelatih dari luar, itu kan keterkaitannya dengan dana atau anggaran yang kita butuhkan untuk menghonor atau memberikan honor bagi pelatih yang dari luar. Padahal kondisi kenyataannya di lapangan itu pelatih dari luar itu menginginkan honor atau memiliki price list masing-masing. Jadi kalau mungkin dulu itu kita sudah cukup memberikan satu kali pertemuan 100.000, ternyata setelah kita tembusi ada beberapa yang sudah memberikan price list lebih dari anggaran tersebut. Nah, kendalanya kami dari tim paduan suara itu tidak memiliki sisa anggaran atau kasnya itu kurang. Sedangkan ketika kita mau menginginkan pengadaan kas, kita memberikan iuran ke anak itu kita takutnya nanti malah justru kesalahan jadi beban karena ada pungutan dari siswa. Itu yang jadi permasalahan kami, sehingga ketika kita mau mengadakan guru pelatih dari luar itu keterkaitannya dengan anggaran yang harus kita siapkan. Sedangkan dari sekolah kita juga belum tahu Bu ya, anggarannya itu nanti dapatnya berapa, kemudian turunnya berapa, kemudian nanti bisa cukup atau tidak untuk kegiatan anak. Padahal kegiatannya itu tidak hanya latihan, sekedar latihan saja, tapi masih ada kegiatan-kegiatan yang lain. Seperti itu Bu Warni. Terus ini dari permasalahan yang saya tangkap, jadi Bu Wahyu rencananya ada rencana aksi atau langkah-langkah yang seperti apa untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut? Untuk sementara ini kita ada kesepakatan ya dengan anak-anak itu kita berdiskusi, kita punya masalah seperti ini, bagaimana kita nanti bisa menyelesaikan masalah ini tanpa harus kita membebani kita, maksudnya membebani dari anggota atau peserta dari kegiatan paduan suara itu sendiri. Itu caranya bagaimana kita setiap kali setelah upacara itu kita meluangkan waktu 10 sampai 20 menit untuk kegiatan evaluasi. Jadi briefing setelah kegiatan upacara kita briefing di situ, kita sharing-sharing dengan anak-anak dan akhirnya ada beberapa masukan terkait guru pelatih. Guru pelatih itu kan ada orang tua wali dari murid kami, salah satu itu yang bersedia membimbing kami dengan anggaran yang minim ya, dalam arti sudah sesuai dengan yang tahun ajaran kemarin 100.000 per datang. Tetapi anak-anak itu banyak yang mengeluh karena mungkin pengen suasana yang baru. Jadi butuh pelatih yang
lain lagi. Tetapi kalau untuk kontinuitas Bapak wali murid tadi bisa kita pakai juga, tetapi nanti di pertemuan berikutnya mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali itu anak-anak menginginkan pelatih yang dari luar juga sebagai bahan pertimbangan dan progresnya biar lebih matang seperti itu Bu. Jadi solusi pelatihnya sebenarnya sudah ada, tinggal nanti kita menunggu dana dari sekolah, dapatnya berapa nanti kita anggarkan untuk kegiatan dan kegiatan latihan seperti itu. Kemudian untuk solusi yang lainnya sebenarnya juga ada masukan dari anak-anak itu, Bu, gimana kalau misalnya kita bikin suatu kegiatan danusan. Danusan itu apa? Dana usaha terusan. Kita kan sudah dapat mata pelajaran PKWU, kita sudah diajari memasak. Bagaimana kalau misalnya kita di anggota paduan suara ini kita bikin kegiatan masak Bu, nanti kita jual. Nah kira-kira yang kalian bisa itu apa? Sebenarnya kita bisa semua, tetapi nanti kita milih menu yang sekiranya peminatnya banyak. Nah akhirnya anak-anak itu memilih mencoba waktu itu mencoba sekali membuat sup yang dijual satu porsinya 15.000 dan alhamdulillah bisa sampai tembus 70 cup. Sampai 70 cup. Ya, sampai 70 cup. Kalau dari kegiatan itu nanti anak-anak di mapel PKWU dan jamnya tidak mengganggu yang mapel yang lain atau seperti apa Bu Wahyu? Nah kebetulan kemarin kan kita setelah ada kegiatan PTS itu kan ada kegiatan jeda ya Bu ya. Jadi di dalam jeda itu ada lomba-lomba, di sela-sela waktu lomba itu anak-anak memanfaatkan waktu untuk kegiatan danusan tadi. Sebenarnya saya juga bertanya-tanya, lah kalian punya uang berapa untuk beli alat-alat atau sebagai modalnya? Ternyata setelah dilihat sisa dari anggaran tahun yang lalu itu tinggal 130.000. Sedangkan kita beli peralatannya kan tidak cukup. Akhirnya ada yang usulan, Bu, gimana kalau kita pinjam uang usahanya dari peserta kita pinjam atau iuran 5.000 per anak. Akhirnya pada disetujui, sepakat. Dan nanti kalau ada uang kelebihan dari usaha kita itu nanti modalnya kita kembalikan. Nah, seperti itu, Bu. Jadi alhamdulillah anak-anak juga punya masukan seperti itu, bagus sekali. Kemudian sudah uang terkumpul dari peserta, anggaplah 50 peserta, itu kan dapat 250 ditambah dengan kas yang kemarin itu 130 sudah cukup untuk modal awal. Ternyata setelah kegiatan itu berlangsung, kemudian dijual sampai tembus 70 cup, itu kan uangnya yang terkumpul sekitar, karena mungkin ada beberapa kendala juga ya, jadi sup-supnya itu ada yang gagal produk, jadi adonannya itu tidak sesuai itu, sehingga uang yang terkumpul waktu itu sekitar 800-an. Sekitar 800 berarti itu sudah lebih dari modal, sehingga kita bisa mengembalikan modal tersebut. Dan alhamdulillah sampai ini keuntungan bersihnya itu sekitar 200.000. Terus kegiatan itu akan dilaksanakan setiap minggu atau apa? Karena kan latihan paduan suara itu kan berkelanjutan ya. Jadi kan dananya juga setiap event atau setiap pelaksanaan harus tersedia. Gitu. Ya, di sini karena hari ini ketepatan dengan menjelang Ramadan ya. Jadi Ramadan itu nanti anak-anak juga pembelajarannya daring dari rumah. Jadi anak-anak itu sudah punya inisiatif. Saya juga memberikan saran ke mereka, bagaimana kalau kita menjual snack ringan ataupun takjil ya. Nanti prosesnya seperti apa, pelaksanaannya nanti kita bagi. Jadi hari ini dijadwal siapa yang bekerja, besok siapa, gantian, supaya tidak ada kecemburuan sosial. Itu salah satunya. Ternyata anak-anak malah justru berantusias memberikan ide, Bu, untuk yang pertama kita bikin menu buka puasa. Jadi menu buka puasanya apa? Kita bikin yang mudah aja, rice bowl. Jadi mereka bikin rice bowl yang satu paket dengan minumnya. Nanti dijual, kemudian bikin brosur, pamflet seperti itu nanti, dan diteruskan di grup-grup. Jadi ada open pre-ordernya ya. Jadi pre-order dulu sehingga nanti bisa COD di area sekolahan karena tidak masuk ya.
gitu. Berarti dengan kegiatan itu akhirnya anak-anak kan jadi tertarik ya, maksudnya dapat modal, ternyata tantangannya bisa teratasi, terus minat anak akhirnya lebih baik atau termotivasi atau seperti apa Bu Wahyu? Kalau minatnya sendiri, saya lihat itu anak-anak antusias. Jadi ketika saya menyampaikan ini kira-kira ada yang tidak setuju atau bagaimana, ternyata anak-anak sanggup. Jadi sanggup ketika nanti diberikan jadwal itu anak-anak bersedia. Jadi kita tunggu progresnya karena kegiatan yang pertama kan sudah berhasil ya Bu, kita sudah dapat uang tambahan sekitar 200.000 sehingga kasnya anak-anak itu sudah mencapai hampir 600.000 sehingga untuk ke depan itu bisa digunakan setelah Lebaran itu kan ada latihan, jadi sudah ada anggaran. Nah, ketika nanti dapat anggaran yang dari sekolah itu bisa kita pakai untuk konsumsi pada saat kegiatan kan menjelang 17 Agustus nanti juga banyak kegiatan ya Bu, upacara anak-anak biar tambah semangat. Kalau ada kelebihan lagi juga anak-anak bisa menganggarkan untuk bikin seragam dan lain-lain. Gitu. Ya, dari rencana aksi yang Bu sampaikan tadi, saya merasa Bu Wahyu dan tim anak-anaknya kok merasanya sudah sangat semangat, dan harapan apa yang ingin Ibu Wahyu wujudkan dari kegiatan tersebut? Harapannya ketika kegiatan ini nanti bisa berjalan, yang jelas tujuan awal, kita kembali lagi ke tujuan awal, kita mau memberikan pelatihan ke anak untuk belajar mandiri, kemudian belajar kewirausahaan, kemudian bisa juga anak-anak memiliki suatu permasalahan dan bagaimana anak-anak itu bisa mensolusikan dari permasalahan mereka sendiri. Saya hanya di sini sebagai fasilitator saja sehingga anak-anak itu mampu membuat ide-ide gagasan baru, kreativitas, bagaimana cara menggalang dana. Jadi kita tidak tergantung dari sekolah karena juga anggaran dari sekolah kan kita tidak bisa memastikan kapan turunnya sehingga supaya kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi ada unsur problem solvingnya seperti itu ya dari anak-anak. Oke Bu Wahyu, pagi ini saya mendapat banyak ide, banyak motivasi juga bahwa memang segala sesuatu kita kalau ada tantangan atau hambatan jangan menyerah. Berarti kita harus bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Terima kasih Bu Wahyu atas coaching pagi ini. Semoga kegiatan Bu Wahyu dengan anak-anak paduan suaranya berjalan dengan lancar dan bisa memperoleh hasil yang maksimal dan setiap kejuaraan lomba memperoleh kejuaraan. Amin. Terima kasih Bu Warni sudah menjadi pendengar setia dalam kegiatan ini. Semoga nanti ketika saya ataupun Bu Warni itu memiliki permasalahan, kita bisa sharing-sharing kembali di kesempatan yang lain. Siap. Ya. Sama-sama Bu Wahyu. Ya. Terima kasih. Gimana Bu Warni? Praktek coachingnya, saya melihat praktek coaching yang dilakukan Bu Warni sama Bu Wahyu ini sangat menarik sekali ya. Jadi suasananya nyaman, santai, dan Bu Warni menjadi pendengar yang baik yang bisa mengeluarkan ide-ide dari Bu Wahyu. Ada beberapa yang perlu saya tanyakan Bu Warni mengenai apakah di dalam coaching tadi Ibu sudah melakukan atau indikator-indikator capaian pengembangan yang diinginkan sudah didapatkan Ibu? Alhamdulillah dari praktek coaching pagi tadi dengan Bu Wahyu itu sudah sesuai dengan tahapan alur tirta dan sesuai indikatornya, dan juga Bu Wahyu sudah memunculkan ide-idenya. Jadi coaching bisa menganalisa atau mengidentifikasi permasalahannya, membuat rencana aksinya dan langkah-langkah nyata untuk menyelesaikan permasalahan tersebut untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi Bu Wahyu sudah mengeluarkan sesuai dengan alur tirta, ya sesuai dengan harapan yang Ibu rencanakan, yang diinginkan. Kemudian pertanyaan yang kedua Ibu, untuk apa ya mencatat ini asumsi atau menyampaikan catatan ini, apakah yang sudah dikembangkan berdasarkan hasil ini? Kalau dari praktek coaching tadi sudah ada muncul ide pertanyaan, kita saling sharing, jadi dengan sebagai rekan sejawat atau mitra kita saling berbagi informasi atau brainstorming dalam problem solving kegiatan Bu Wahyu yang di sana minat anak kurang dan pendanaan juga belum
mencukupi, akhirnya muncullah juga pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk kegiatan Bu Wahyu. Terima kasih ya Bu ya, ini sangat menarik sekali. Saya tadi juga mendengarkan itu sampai ternyata begitu banyak sekali masalah-masalah yang dialami oleh Bu Wahyu, dan ternyata Bu Wahyu bisa membuat masalahnya itu menjadi lebih baik gitu ya, atau bukan pemecahan masalahnya menjadi lebih baik. Kemudian satu lagi Bu, yang terakhir ini Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah melakukan hasil coaching barusan? Kalau saya untuk kedepannya. Oke, kalau saya secara pribadi untuk pengembangan kompetensi yang ingin saya gali lagi dengan praktek coaching, termasuk tadi juga dari yang saya lakukan dengan Bu Wahyu, saya bisa mendengarkan aktif dan selain perhatian kehadiran penuh Ibu. Terima kasih. Mungkin itu aja ya Bu yang pengen saya tanyakan dari observer kali ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya coaching-coaching ke depan mungkin dengan guru yang lain atau rekan yang lain bisa lebih bagus, lebih santai dan lebih baik lagi. Mungkin saya itu aja Bu, semuanya yang jelas apa yang sudah dilakukan Bu Suwarni dalam coaching ini sudah mengikuti semuanya aturan-aturan lain yang ada seperti dalam rubrik yang sudah Bu Warni buat. Saya kira sudah cukup. Alhamdulillah kegiatan coaching ini bisa berjalan dengan baik. Silakan Bu Warni bisa melanjutkan pekerjaan untuk pekerjaan yang lain. Barangkali ada pekerjaan yang menunggu Bu Warni. Sampai jumpa di lain kesempatan Bu Warni. Oke, benar. Terima kasih. Assalamualaikum. Demikian tadi praktek coaching yang dilaksanakan oleh Bu Suwarni sama Bu Wahyu Wijayanti. Semoga praktek coaching yang dilaksanakan ini bisa memberi manfaat dan memberi pelajaran bagi semua guru yang ada di seluruh Indonesia. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Wijayanti dari SMA Negeri Karangpandan, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Karanganyar. Di sini kami akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang proses coaching. Di sini saya berperan sebagai observer dan yang sebagai coachnya adalah Ibu Siti Rukiah. Sebagai coachnya adalah Ibu Endang Triwahyuni. Selamat menyaksikan. Halo Bu Siti. Iya Bu Wahyu. Apa kabarnya ini hari ini? Alhamdulillah saya sudah sehat, lebih sehat dari kemarin hari ini. Iya, setelah kemarin itu sudah kehilangan suaranya ya Bu ya. Sampai Pak Anung itu sedih sekali karena Bu Siti kehilangan suara. Saya 3 hari itu kemarin. Tetapi hari ini sudah sehat ya Bu ya? Alhamdulillah ini sudah bisa bisa berkomunikasi, kita bisa sharing-sharing kembali ya Bu ya? Iya, siap. Iya. Terima kasih Bu Siti. Di sini kita akan nanti ada kegiatan proses coaching antara panjenengan Ibu Siti Rukiah dengan Ibu Endang Triwahyuni. Nah, di sini nanti kira-kira yang akan dibahas itu permasalahannya apa ini Bu? Jadi permasalahan kunci saya dan yang akan diperankan oleh Bu Endang itu terkait dengan kedisiplinan murid yang ada di sekolahnya, begitu. Kedisiplinan murid, menarik sekali ya Bu ya untuk dibahas pada kegiatan ini. Nanti kira-kira permasalahan yang diungkapkan Bu Endang itu seperti apa nanti kita tanyakan ya Bu ya. Nah di sini kira-kira menurut Bu Siti rubrik penilaian yang akan dilakukan pada saat nanti percakapan coaching ini kira-kira apa? Mungkin nanti yang mau saya sampaikan itu sesuai dengan alur tirta ya Bu, terkait dengan tujuannya apa, kemudian juga identifikasi masalahnya itu seperti apa, kapan, bagaimana, dan lain sebagainya, dan juga terkait dengan identifikasi masalah, rencana aksinya yang akan dilaksanakan oleh kunci itu sendiri, dan juga tanggung jawabnya seperti apa. Ya, gitu. Lengkap sekali. Berarti nanti pada saat proses coachingnya ini nanti dengan menggunakan alur tirta. Iya. Nanti kita bisa melihat bersama-sama ya Bu ya proses coachingnya seperti apa. Nah ini Bu Siti, yang akan saya tanyakan yang kedua itu terkait dengan nanti
sebagai coach panjenengan itu mau mengembangkan kompetensi coachingnya itu seperti apa. Jadi kompetensi coaching apa yang ingin Bu Siti kembangkan di sini? Ya, jadi saya itu lebih ingin mengembangkan pada bagaimana saya itu mampu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang nantinya ingin saya praktekkan siang hari ini bersama dengan Bu Endang. Kayak gitu. Gitu. Iya. Jadi nanti kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Jadi terkait dengan pertanyaan yang berbobot yang ingin saya observasi lebih mendalam itu kan ya terkait dengan bagaimana saya mampu menghadirkan Bu Endang itu mampu menggali ide-ide kreativitasnya, juga bagaimana solusi dari setiap permasalahan yang ada, sehingga bagaimana Bu Endang itu nantinya itu mampu menggali ide dan menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapi. Wah, luar biasa. Seperti itu. Jadi nanti dari Bu Siti itu pengen menggali idenya Bu Endang Iya. sendiri, permasalahan apa yang dihadapi, kemudian bagaimana solusinya itu dengan pertanyaan yang berbobot tadi Iya. ya Bu ya. Nah yang terakhir ini Bu Siti, kira-kira nanti untuk indikator ketercapaiannya dari tujuan pembelajaran yang ingin jenengan sampaikan tadi kira-kira bagaimana? Indikator ketercapaiannya ya manakala Koci ataupun Bu Endang itu sendiri itu mampu menghadirkan sebuah solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi keterkaitannya dengan ketertiban siswa itu nanti bagaimana solusinya, kemudian siapa yang mampu membantunya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, dan bagaimana tenggang waktunya dan lain sebagainya. Yang jelas sesuai dengan alur tirta yang sudah saya pelajari, yang ingin saya praktekkan. Wah, Seperti lengkap itu. sekali. Iya, Ya, terima kasih Bu Siti. Nanti kita bisa melihat ya bersama-sama pada saat proses coachingnya nanti berlangsung. Mungkin cukup sekian dulu ya. Kita lanjutkan dengan proses coaching Bu Oke. Siti dengan Bu Endang. Siap. Terima kasih Bu Terima Siti. kasih. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Bu Siti. Gimana kabarnya hari ini Bu Endang? Alhamdulillah baik Bu Siti. Tadi aktivitasnya habis ngapain aja Bu Endang? Banyak sekali Bu. Ya hari ini tadi kan Senin ya Bu ya. Iya. Jadi kan ya ada upacara, kemudian banyak sekali ya ada sih setiap kali ada upacara itu pasti ada saja yang terlambat, ada yang ya semacam itulah Bu. Oh gitu. Dan ini menarik sekali nih Bu nih. Kira-kira ini hampir mengarah ya ini ya. Terkait dengan tujuan apa sih yang ingin diharapkan dari pertemuan kita siang hari ini? Iya Bu Siti, saya itu sedih banget gitu loh melihat perlakuan anak-anak saya atau kelakuan perilaku anak-anak saya yang saat ini itu mungkin apa karena dampak pandemi atau apa, saya sampai berpikir apakah ini dampak pandemi ataukah dampak zonasi. Tapi yang jelas anak-anak itu setiap kali diberi peratur atau diberi sesuatu itu selalu aja nyangka, selalu aja berkali-kali gitu loh Bu. Saya pusing, saya menyelesaikan masalah ini itu pusing sekali. Tadi Bu Endang menyampaikan pada saat hari ini tadi nih, ini kan upacara ya. Iya. Terus Bu Endang tadi juga menyampaikan siswa ada yang kurang tertib atau kurang disiplin. Kurang disiplinnya kira-kira di bagian apa sih Bu? Banyak Bu, kalau saya mau cerita Bu. Iya. Ya, ada salah satunya itu cara berpakaian. Cara berpakaian gitu ya? Ada, itu kan cara. Ada yang putih abu-abu jadi berubah warna gitu Bu? Kalau Senin rata-rata tidak, tetapi dikeluarkan Pak. Banyak ya, gitu. ada sebagian lah ya, tidak semuanya Bu, tapi dikeluarkan bajunya itu sering banget. Ya biasalah anak-anak yang biar ngikutin mood tren gitu ya Bu ya. Ngikutin tren gitu ya. Jadi kemudian ada juga yang selain bajunya itu kadang sepatu. Ya, sepatu itu kan di SMA Negeri Karangpandan itu sepatunya kan hitam mutlak Bu. Iya. Jadi berubah warna gitu Bu? Kalau dia memakai yang selain hitam mutlak, ya itu kan sudah merupakan suatu pelanggaran bagi sekolah kami. Oh gitu. Ya. Jadi Bu Endang nih terkait dengan permasalahan yang tadi Bu Endang sampaikan ya,
ada yang baju seragamnya dikeluarin gitu, ada yang sepatunya mungkin nggak sesuai warna atau kelunturan karena hujan gitu ya Iya, mungkin ya, iya, jadi iya, berubah warna berubah gitu. warna gitu. Nah, kira-kira nih Bu Endang, Bu Endang sudah belum sih apa itu namanya pengen cari tahu gitu. Sebenarnya masalahnya di anak ini apa sih kok anak-anak ini pada nggak tertib atau gimana, kurang disiplin kayak gitu. Iya Bu, saya pernah ya mencari tahu ya, banyak sih, tapi salah satunya mungkin ada satu yang saya tanyain, kenapa kamu memakai sepatu seperti ini? Padahal kan kita punya kesepakatan yang warnanya sepatunya hitam. Dia kalau seperti itu kadang ada yang menjawab lupa, Oh gitu. lupa ya, lupa Bu, hari ini lupa. Gitu. Ada yang menjawab basah, kehujanan Bu, ya itu ada yang menjawab seperti itu. Kemudian kalau baju, kadang juga memakai baju sering dikeluarin gitu Bu. Kemudian saya tanya gitu ya, kenapa kamu keluarin? Sumuk. Jadi rata-rata itu akan terjadi mungkin ya setelah ya udah baru masuk pertama aja sudah ada yang seperti itu Bu. Baru masuk ke sekolahan aja sudah ada yang baju dikeluarin seperti itu. Tanya sumuk, ngancut, sesak. Nah itu sering yang disampaikan semacam itu. Terus kira-kira nih Bu Endang, apa sih yang jadi permasalahan anak sehingga anak itu jadi kurang disiplin seperti itu tadi gitu, kira-kira dari sekolah itu seperti apa atau dari Bu Endang sendiri itu sudahkah mencari tahu kira-kira nih murid saya kok pada seperti ini ya, ini kalau misalnya sih ya kayak di Ya. tempat saya ini sebenarnya ini apakah karena anak ini anak dalam artian itu dari sisi ekonominya bagaimana sehingga kok begini kayak gitu. Kira-kira sudahkah sejauh mana Bu Endang itu melangkah untuk mencari tahu atau mengidentifikasi permasalahan utamanya anak itu sebenarnya pada faktor apanya kayak gitu? Banyak Bu. Ada salah satu yang saya tanya, mungkin saya malah menangis kalau saya menjawab, kalau mengingat seperti tadi, kalau saya tanya, kenapa kamu kok memakai baju sesak seperti ini? Saya nggak punya uang. Karena dia itu adalah anak yang dalam tanda petik broken home. Jadi orang tuanya pisah, saya ikut om saya. Nah akhirnya dia mau minta ke orang tuanya, minta omnya itu nggak enak. Nah akhirnya baju yang sesak-sesak pun dipakai. Dan akhirnya kalau sesak dipakai kan akhirnya dibuat gini aja udah keluar gitu. Nah itu salah satu. Itu jadi adalah contoh satu anak yang mungkin sudah saya tanya. Selain itu juga, selain masalah keluarga semacam itu juga kurang perhatian, Bu. Jadi anak-anak ini kurang perhatian. Jadi karena dia broken home, ya, dia kurang perhatian, maka dia itu butuh perhatian dari seorang ayah atau figur-figur ayah atau figur ibu. Gitu. Oke, kalau tadi Bu Endang menyampaikan permasalahan anak itu ada pada masalah ekonomi, Ya. ada juga masalah kurang perhatian. Nih, kira-kira nih Bu Endang, solusinya bagaimana untuk mengatasi supaya anak-anak ini mampu disiplin di kemudian hari kayak gitu? Ya, ada salah satu cara yang saya lakukan, Bu. Pernah saya melakukan, saya menanya dia itu supaya saya ngerogoh, istilahnya dalam bahasa Jawa itu ngerogoh hatine gitu Oh ya. gitu. Jadi saya tanya dengan kesadarannya, jadi saya tanya supaya dia itu menyadari bahwa itu kesalahannya, itu tidak pantas untuk dilakukan. Jadi saya rogoh hatinya. Nah, akhirnya setelah saya rogoh hatinya itu mengena dan kemudian setelah hari atau saya rangkul juga karena dia memang butuh perhatian. Jadi sempat saya katakan, Ibu itu ngomongnya keras banget, Bu. Saya itu di rumah sudah dikatakan, sudah ngomongin keras-keras sama orang tua saya. Tapi kalau saya dikerasin terus, saya juga nggak mau. Artinya saya dalam tanda petik ini adalah anak itu butuh perhatian, butuh dirangkul. Ya, maka untuk menangani anak yang semacam ini, saya harus merangkulnya,
saya harus mendampinginya dengan mungkin kata-kata yang tidak kasar tetapi bisa menyentuh hatinya. Oke, baik. Jadi solusi yang pertama itu terkait dengan kesadaran diri pada Kesadaran seorang diri. anak ya. Jadi Iya. bagaimana menghadirkan kesadaran penuh pada diri anak supaya mereka itu sadar dengan juga. diri sendirinya, dari dirinya. Kira-kira ada solusi lain nggak Bu? Selain yang pertama tadi. Ya, selain kesadaran diri, mungkin bentuk tanggung jawabnya. Jadi setelah dia menyadari kesalahannya, tentunya apa sih tanggung jawabmu setelah kamu menyadari kesalahanmu. Nah, saya tawarkan kepada anak-anak dengan ketika kamu sudah melanggar dan kamu sadar bahwa itu salah, tanggung jawab yang kamu lakukan untuk menebus kesalahanmu, untuk menyelesaikan masalahmu ini bagaimana? Saya tanyakan seperti itu, Bu. Jadi supaya dia itu juga selain dia menyadari kesalahannya, dia juga ada tanggung jawab untuk supaya dia tidak melakukan lagi kesalahan itu. Oke. Terus kira-kira itu pelaksanaannya kapan ya Bu ya? Jadi bagaimana menghadirkan kesadaran dirinya secara penuh juga terkait dengan tanggung jawabnya. Tentunya kan kita harus prioritaskan nih salah satu. Kira-kira mana yang lebih prioritas? Prioritas kesadaran dirinya. Jadi ini untuk pelaksanaannya ya Bu ya, karena anak itu kan dalam tanda petik sudah melakukan berkali-kali. Tentunya kalau hanya 1 kali, 2 kali itu hanya peringatan-peringatan ringan. Jadi hanya sebagai solusi ringan saja di tempat. Tetapi kalau itu dia sudah melakukan lebih dari 3 kali, kami harus memanggilnya, berkoordinasi dengan BP untuk bisa memanggil. Awalnya kami panggil anaknya dulu. Jadi kita kasih nasihat, bla 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 dan seterusnya. Jadi nasihat untuk supaya dia itu bisa menyadari kesalahannya, bisa bertanggung jawab seperti itu. Nah nanti kalau seandainya setelah dipanggil dengan kesadarannya sendiri atau dengan dia sendiri masih melanggar lagi, baru selanjutnya akan kami panggil orang tuanya. Oke, jadi terkait dengan prioritas yang mau diutamakan itu terkait dengan kesadaran diri, Ibu lebih mengutamakan pada kesadaran pada dirinya sendiri. Kemudian solusi yang selanjutnya juga Ibu menyampaikan tadi menghadirkan guru BP ya. Berarti kira-kira siapa lagi nih yang bisa membantu Ibu menertibkan kedisiplinan selain guru BP di sekolah? Selain guru BP, kami juga ada yang namanya pembina OSIS. Ya. Pembina OSIS tentunya punya pengurus OSIS. Ya. Jadi di sini kami akan melibatkan teman sebayanya sebagai modelnya, sebagai contoh. Jadi pengurus-pengurus OSIS ini adalah anak-anak yang pilihan, anak-anak yang dalam tanda petik anak-anak yang sudah diuji, ya, baik itu mentalnya, kualitasnya. Jadi dari segi attitude-nya itu juga sudah diuji. Dari sini kami akan berkolaborasi dengan anak-anak pengurus OSIS, selain itu juga mungkin dengan pramuka. Jadi supaya dia bisa memberikan contoh kepada teman-teman yang ada di sekitarnya. Jadi tentunya mereka tidak lepas dari bimbingan dari pembina, baik itu pembina OSIS maupun pembina pramuka. Oke, jadi terkait dengan kedisiplinan, Ibu mau menerapkan konsep teladan gitu ya, Ya, teladan dari siswa itu sendiri ya, ya, mulai dari pengurus OSIS ataupun pengurus pramuka itu sendiri. Ya. Kemudian kalau dari guru-guru gimana nih Bu? Tentunya dari guru juga, karena yang namanya guru itu adalah yang nanti sebagai artis di depan muridnya ya. Jadi pasti apa yang akan dilakukan oleh guru di depan kelas itu pasti akan menjadi sorotan bagi anak-anak ya. Maka sebagai seorang guru pun kita harus juga memberikan teladan yang baik. Ya, tentunya kami mulai dari pembina-pembina tadi, pembina OSIS, kemudian pembina pramuka, kemudian dari pembina-pembina ini akan kami ajak kolaborasi untuk bisa menyampaikan ke guru-guru
sekolahan tentunya. Jadi dengan cara tutor sebaya juga atau dengan cara sharing-sharing, ngobrol santai seperti itu untuk bisa menyampaikan hal-hal yang tentang kedisiplinan ini. Oke, tadi Ibu menyampaikan mau berkolaborasi dengan para pembina gitu ya. Iya. Kira-kira kapan itu waktu pelaksanaannya nanti? Pelaksanaannya itu bisa setiap hari ketika kita ngobrol santai. Jadi tidak terpanjang waktu. Tetapi kalau yang secara periodik itu yang jelas di awal tahun kita harus menyampaikan itu secara umum, ya, secara umum. Dan selain itu juga akan kami buatkan buku tata tertib. Buku tata tertib itu pun yang membuat bukan hanya dari pembina, tetapi memang itu kolaborasi dari pengurus OSIS, kemudian MPK atau musyawarah kelas atau ya jadi perwakilan kelas dan guru pembina. Itu disatukan menjadi sebuah buku dan itu kita sampaikan di awal tahun. Nah, kemudian pelaksanaannya tentunya di setiap hari kita bisa melakukan hal itu kepada guru-guru yang ada di sekitar kita. Oke, jadi dari apa yang Ibu sampaikan tadi, mulai dari identifikasi masalahnya seperti itu, kemudian Ibu juga sudah sampaikan dengan siapa nanti Ibu mau berkolaborasi dan kapan pelaksanaannya gitu. Kalau dalam waktu dekat, yang paling dekat gitu, yang paling dekat untuk dilaksanakan itu kira-kira kapan? Pekan depan atau seperti apa gitu? Yang paling dekat saya laksanakan ya nanti mungkin bukan ya besok Bu. Besok ya. Kami akan mengumpulkan action ya, gitu ya. Langsung action. Okay. Besok kami akan kumpulkan teman-teman pembina untuk mengadakan suatu komunikasi. Biasanya kami setiap bulan itu kalau dengan pembina sendiri itu ada koordinasi. Nah, kemudian setelah kalau yang untuk dengan Bapak Ibu guru mungkin besok akan kami lakukan. Oke. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi, harapannya bagaimana? Kira-kira ke depan itu terkait dengan kedisiplinan siswa di tempat panjenengan itu nanti harapannya seperti apa? Yang saya harapkan tentunya anak-anak saya, peserta didik saya itu menjadi anak-anak yang berkarakter. Ya. Jadi sesuai dengan yang disampaikan oleh KHD, jadi ada karakter di sana, jadi bisa mandiri, aktif, ya, kreatif, ya. Jadi tidak yang sesuai juga dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi saya berharap murid-murid saya ini menjadi tentunya berakhlak juga ya, ini yang penting ya Bu ya, berakhlak ini sekarang yang itu utama, akhlak yang paling utama yang gitu paling ya Bu ya. Utama ini. Tentunya berakhlak juga. Jadi saya pinginnya seperti itu Bu. Jadi berakhlak, kemudian dia juga mandiri, kreatif seperti itu. Oke, jadi dari menarik sekali nih Bu tadi perbincangan kita. Jadi endingnya ya dari percakapan yang kita laksanakan siang hari ini tuh Bu Endang tuh punya harapan yang sangat luar biasa sekali terhadap murid-muridnya Bu Endang, yaitu terkait dengan siswa yang aktif, kreatif, inovatif, dan tentunya berakhlak mulia. Nah, ini adalah harapan semua orang ya Bu ya, bukan hanya kita sebagai seorang guru, tapi juga kita sebagai orang tua dan lain sebagainya gitu ya Bu ya. Jadi Bu Endang, ini saya rasa cukup pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya Bu Endang sudah meluangkan waktu untuk proses coaching siang hari ini. Dan semoga apa yang ingin dicapai dari tujuan perbincangan kita siang hari ini itu mampu terwujud. Terima kasih juga Bu Siti waktunya, karena dengan bertemu Bu Siti kali ini saya bisa mengeluarkan unek-unek saya, apa yang akan saya lakukan di sekolah saya. Jadi saya bisa mungkin ke depan ya bisa menjadi lebih baik. Iya, sama-sama Bu Endang. Terima kasih. Saya akhiri ya. Assalamualaikum Bu Endang. Kita mulai ya Bu, gimana ini perasaannya setelah melaksanakan coaching dengan Bu Endang tadi? Alhamdulillah luar biasa hari ini, karena Bu Endang semakin yakin dan semakin semangat terkait dengan masalah yang dihadapinya. Luar biasa, saya lihat tadi juga interaktifnya itu sangat
sangat luar biasa ya Bu. Jadi bisa saling mengimbangi, dalam artian Bu Siti bertanya kepada Bu Endang permasalahan lengkap sekali. Saya sudah melihat di situ pada saat proses berlangsung, mulai dari permasalahan yang Bu Endang hadapi, perasaannya beliau itu sedih karena melihat siswa-siswi yang ada di SMA Karangpandan itu kurang disiplin. Kurang disiplinnya karena apa tadi? Karena kurangnya kedisiplinan itu dipengaruhi dari cara cara berpakaian, kemudian peraturan sekolah juga tidak diindahkan. Baiklah Bu Siti, tadi pertanyaan dari Bu Siti sendiri itu juga luar biasa lengkap. Bu Siti sudah menanyakan kapan pelaksanaannya, kemudian alasannya seperti apa, masalah yang dihadapi Bu Endang itu seperti apa, kemudian sampai pada tahap Bu Siti menanyakan bagaimana solusi untuk menyelesaikannya. Nah, di sini ada yang ingin saya tanyakan, Bu ya. Yang pertama itu apakah pada saat proses coaching tadi itu indikator ketercapaian dari tujuan pastinya yang ditanyakan tadi, apakah sudah tercapai dengan baik atau belum? Kalau menurut saya nih ya Bu ya, kalau menurut saya insya Allah sudah tercapai karena tadi Bu Endang kan menyampaikan masalah kedisiplinan dan Bu Endang juga sudah menyampaikan bahwa sudah ada siapa yang akan membantu, itu kan sudah disampaikan. Yang pertama bisa berkolaborasi dengan guru PP. Selain itu juga saya tadi juga tanya kan, kira-kira tenggang waktunya kapan? Yang paling cepat nih pekan depan. Tapi ternyata Bu Endang besok sudah siap gitu ya. Besok sudah siap dan akan dimulai dari menghadirkan kesadaran penuh dari seorang siswa itu sendiri, kemudian juga menghadirkan teladan, yaitu pengurus OSIS maupun pengurus pramuka yang ada di sekolahnya, seperti itu. Iya, karena memang ya Bu ya, jadi kenakalan anak-anak itu apalagi di masa SMA itu sangat bagaimana? Sangat luas. Nah, jadi berbagai alasan itu bisa masuk. Terus tadi saya juga melihat Bu Endang itu menyampaikan sampai dengan terbata-bata karena beliau terjun langsung ke anaknya. Jadi ada yang beralasan bahwa dari keluarga yang broken home, kita tahu sendiri ya bagaimana perasaannya mereka, kemudian kurangnya seragam itu karena faktor ekonomi. Nah, di sini solusinya dari Bu Endang sendiri juga sudah disampaikan bahwa beliau itu akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, baik itu orang tua, wali murid, guru, kemudian pembina OSIS, pembina pramuka, bahkan sampai terjun langsung ke anak-anak. Anak-anak itu artinya pengurus OSIS di sekolah pastinya. Okay. Jadi yang selanjutnya ini saya pastinya akan menanyakan lagi dari catatan yang sudah kita kita dengarkan tadi ya, itu kira-kira menurut Bu Siti area yang perlu dikembangkan lagi, kompetensi dari Bu Siti sendiri ataupun dari Bu Endang itu bisa monggo silakan diungkapkan saja. Jadi yang ingin saya kembangkan lagi itu terkait dengan bagaimana saya mampu menghadirkan kehadiran penuh dari seorang coach Ibu Endang itu sendiri, dan juga bagaimana saya itu mampu menjadi pendengar yang aktif sehingga saya mampu menghadirkan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mampu menghadirkan ide maupun gagasan. Jadi bagaimana saya itu mampu menggali pertanyaan, mampu menggali ide-ide kreativitasnya Bu Endang supaya mampu lebih tergali lagi. Jadi menurut saya apa yang saya lakukan hari ini itu masih banyak kurangnya sebenarnya, tapi harapan saya itu mampu saya kembangkan lagi sesuai dengan alur tirta. Jadi insya Allah saya mau belajar lagi terkait dengan intinya belajar terus ya Bu ya. Jadi kita sampai kapanpun harus belajar pastinya. Nah di sini tadi kan saya juga melihat bahwa kemampuan bertanya. Jadi kemampuan bertanya Bu Siti itu luar biasa. Kemudian pertanyaan yang berbobot. Nah saya lihat tadi dari percakapan tadi, saya sudah melihat Bu, memang pertanyaan panjenengan itu memang sudah berbobot, artinya berkualitas, tetapi tidak ada salahnya ketika memang kita harus belajar lagi supaya nantinya pada permasalahan-permasalahan yang lain itu kita juga bisa menghadirkan kesadaran diri kita, terus fokus pada permasalahan itu sehingga kita juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas alias berbobot. Nah yang terakhir ini Bu Siti,
dari kegiatan ini tadi, kira-kira selain kompetensi yang ingin dikembangkan, harapan-harapan ke depannya untuk Bu Endang sendiri seperti apa? Harapan dari panjenengan itu seperti apa? Harapan saya tentunya Bu Endang mampu menyelesaikan apa yang dihadapinya di sekolahannya, terutama masalah kedisiplinan, itu mampu diselesaikan dengan baik. Tentunya sesuai dengan apa yang sudah disampaikan ya, baik dari apa itu namanya rancangan aksinya, jadi target-target pelaksanaannya juga semoga bisa tercapai dengan baik. Dan untuk diri saya sendiri tentunya semoga saya mampu menjadi seorang coach yang memang mampu menghadirkan ataupun mampu menggali sebuah ide ataupun gagasan dari coach yang ingin saya hadirkan, sehingga apa yang ingin disampaikan ya, jadi apa yang ingin disampaikan seorang coach dalam proses coaching itu mampu benar-benar terselesaikan dengan baik, tentunya dari perbincangan-perbincangan seperti ini itu sehingga bisa menghasilkan sebuah hasil yang maksimal. Iya, itu harapan kita semua ya Bu. Iya. Jadi kita mampu menyelesaikan suatu permasalahan dengan baik tanpa menimbulkan masalah yang Iya. baru. Terima kasih sekali Bu Siti pada kesempatan kali ini. Bu Siti sudah bersedia meluangkan waktu untuk kita bersharing-sharing. Sama-sama Bu Wahyu. Insya Allah nanti ke depan ketika kita ada permasalahan, meskipun jenengan di SMA 1, saya di SMA Karangpandan, nanti bisa ketemu untuk sharing-sharing Insya kembali. Allah. Insya Allah. Siap selalu. Mungkin cukup sekian dari pertemuan kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Matur nuwun. Terima kasih Bu Wahyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian proses demonstrasi kontekstual modul 2.3 kegiatan praktik proses coaching yang kami laksanakan. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ada salah tutur kata dari kami, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Karanganyar dengan saya Suwarni selaku observer untuk praktek demonstrasi modul 2.3 yaitu mengenai praktek coaching, dan Bu Endang Triwahyuni selaku coach dan Bu Siti Rukiah sebagai coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Endang, bagaimana kabarnya pagi ini? Selamat pagi Bu Ani, alhamdulillah baik, sehat Bu Ani. Gimana dengan Bu Ani sendiri? Alhamdulillah sehat Bu Endang. Bu Endang pagi ini akan melaksanakan kegiatan praktek coaching ya dengan Bu Siti. Iya Bu. Tujuannya dari praktek coaching ini nanti Bu Endang? Tujuan kami mengadakan praktek coaching ini akan membahas mengenai permasalahan pada siswa yang semangat belajarnya itu kurang. Terus untuk rubrik penilaian praktek coaching pagi ini yang digunakan? Rubrik yang saya gunakan itu menggunakan indikator tahapan Tirta Ibu. Jadi mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Itu yang penting saya buatkan rubrik seperti itu. Terus kompetensi coaching yang ingin dikembangkan apa Bu Endang pagi ini? Pada kesempatan pagi ini kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif. Jadi dengan mendengarkan aktif ini saya harap dari coach itu bisa mengeluarkan unek-uneknya. Oke, Endang. Terus untuk yang indikator ketercapaian yang dari tujuan pengembangan coaching ini apa Bu Endang? Untuk indikator ketercapaian, jadi dengan saya mendengarkan aktif tadi, saya kan sebagai pendengar yang aktif dengan stimulan pertanyaan sedikit, jadi kemudian setelah itu si coach itu bisa menampilkan mengeluarkan ide-ide gagasannya dalam permasalahan yang akan dihadapi. Oke, Bu Endang. Terima kasih banyak atas penyampaian observasi pagi ini. Monggo silahkan bisa dilanjutkan untuk praktek coachingnya dengan Bu Siti. Terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum Bu Siti, bagaimana nih kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Endang. Alhamdulillah sehat Bu Endang hari ini. Ya,
bisa bersuara dengan baik ya Bu Siti? Alhamdulillah sudah Yang boleh kemarin sempat kembali. kehilangan suaranya. Iya. Oke Bu Siti, kemarin saya menangkap WA dari Bu Siti, katanya mau mengadakan coaching dengan saya gitu. Nah kira-kira dari ini apa permasalahan yang ada atau tujuannya apa kok Bu Siti sampai WA sama saya gitu? Jadi gini Bu, saya itu hari ini tuh mau apa ya, sharing gitu ya, sharing diskusi terkait dengan masalah pembelajaran pada anak. Saya itu kok melihat dampak dari pandemi itu anak-anak itu jadi tidak semangat gitu mengikuti pembelajaran. Jadi kalau disuruh belajar itu banyak yang males-malesan gitu ya, malah ada yang tidur, ada yang ya pokoknya itu masih sesukanya sendiri gitu. Jadi kok anak-anak itu nggak semangat, nggak bergairah. Nah itu tuh saya itu pengen tahu gitu ya. Jadi sebenarnya tuh masalahnya apa kayak gitu. Kok anak-anak itu jadi tidak semangat seperti itu. Oke, oke, jadi itu ya Bu ya. Jadi merasa kok anak-anak kurang semangat. Nah mungkin dari apa yang dilakukan Bu Siti selama ini, mungkin dalam pembelajaran itu bagaimana kok sampai anak-anak itu kurang semangat? Jadi gini Bu, kalau saya melihat ya, kalau saya melihat dari anak-anak itu sendiri, sebenarnya mungkin anak-anak itu antusias kok mengikuti pembelajaran. Hanya saja mungkin cara mengajar kita sebagai seorang guru ini harus ada pembenahan-pembenahan seiring dengan berkembangnya zaman, seiring dengan berkembangnya anak-anak zaman sekarang ya. Anak-anak zaman sekarang itu kan sukanya media sosial kayak gitu. Anak-anak tuh banyak yang sekarang tuh gadget itu kan sudah seolah-olah itu jadi apa nggak bisa hidup tanpa gadget gitu kalau lihat anak-anak sekarang, bahkan anak baru lahir, bayi-bayi sekarang pun sekarang semuanya sudah pegang yang namanya gadget. Nah, jadi kalau saya itu melihat anak-anak tuh sekarang lebih condong dan lebih suka bermain menggunakan handphone daripada anak-anak itu belajar menggunakan buku. Nah, jadi kalau saya itu melihat dari perkembangan zaman dan juga perkembangan teknologi, berarti anak-anak itu kan ketika kita mengajar dengan metode teacher center itu kan sudah tidak lagi relevan dengan proses perkembangan belajar anak model sekarang. Sekarang itu kan lebih kepada student center gitu ya. Anak-anak itu lebih suka mengeksplor kemampuannya dengan lihat pembelajaran, mungkin bisa melalui apa itu namanya ya media sosial. Sekarang kan cari jawaban gitu ya, kita tinggal buka Google, buka aplikasi, ada jawabannya. Nah, jadi saya itu lebih ke bagaimana seorang guru itu kita bisa mengarahkan anak. Bagaimana supaya anak-anak itu mampu berkembang dan mengeksplor kemampuannya, akan tetapi tidak semaunya sendiri seperti itu. Jadi kita itu tetap dalam satu koridor yang mana anak-anak itu tetap harus belajar dan bagaimana tetap menjaga bahwa guru itu ya tetap harus dihormati, harus apa segala tugas-tugas juga harus dikerjakan dengan baik seperti itu Bu. Oke. Tadi Bu Siti mengatakan atau melontarkan tentang teacher center dan student center ya. Jadi apakah selama ini mungkin ada kendala dalam melaksanakan ini sehingga pembelajar atau anak-anak itu kurang semangat. Jadi apakah selama ini Bu Siti memakai student center ataukah masih ke teacher center? Sebenarnya kita itu sudah menerapkan proses student center Bu. Cuman gini ya, anak-anak itu dampak pandemi itu untuk berbicara itu susah. Jadi susahnya itu apakah karena memang apa itu namanya mereka itu tidak berani mengungkapkan pendapat atau karena memang mereka itu lebih suka berpendapat melalui tulisan atau yang lainnya. Nah,
dari proses student center itu kan sistem pembelajaran kita kembalikan kepada anak-anak dibentuk sebuah kelompok-kelompok kecil, kemudian mereka diminta untuk berdiskusi dalam sebuah kelompoknya, kemudian anak-anak itu kita minta untuk merumuskan atau menganalisa masalah-masalah yang ada. Jadi kemarin itu kami menerapkan sistem untuk membangun keaktifan anak itu ya dalam proses belajar supaya nggak ada lagi yang tadi namanya ngantuk dan lain sebagainya kayak gitu. Kita itu kelompokkan anak-anak menjadi beberapa kelompok kecil, kemudian setelah dikelompokkan kita kasih permasalahan yang relevan dengan masalah kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya terkait dengan masalah banjir, apa sih yang menyebabkan sebuah banjir itu terjadi? Kemudian apa dampak dari sebuah banjir. Kemudian kalau misalnya kita membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya, dampaknya nanti apa? Dampak terhadap lingkungan apa? Dampak terhadap diri kita sendiri apa? Dampak terhadap sosialnya apa? Dampak terhadap bumi dan alam itu seperti apa? Seperti itu. Nah, ternyata dari proses yang kita lakukan ini itu ternyata ada manfaatnya dalam artian ternyata anak-anak menjadi lebih semangat gitu. Jadi lebih semangat karena mereka melihat sebuah gambar gitu ya. Mereka melihat sebuah gambar, kemudian anak-anak kita minta untuk melihat, kemudian menyampaikan. Nah, ternyata setelah begitu mereka itu mau berbicara gitu, Bu. Jadi mau berbicara karena yang awalnya itu kalau ditanya cuma diem aja gitu ya. Jadi nggak mau ngomong, ditanya A juga nggak jawab, ditanya B juga nggak jawab. Tapi setelah kita terapkan model pembelajaran yang seperti itu, ternyata anak-anak itu menjadi semangat untuk mengikuti pembelajaran, bahkan ide-ide cemerlang mereka itu muncul dan nampak seperti itu. Terima kasih ya Bu. Jadi ini merupakan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Bu Siti ya. Jadi Bu Siti mungkin ada rencana aksi yang lain Bu selain ini yang sudah disampaikan tadi. Iya Bu, jadi karena saya kan gini ya Bu ya, kalau model ataupun sistem pembelajaran ini hanya kita terapkan sendiri gitu, karena kita dalam sebuah institusi itu kan ada berbagai macam, dalam artian guru kan nggak cuma satu ya, guru itu kan ada banyak. Di tempat saya itu ada 80-an guru dan mengajar mata pelajaran yang berbeda-beda. Nah, sehingga di sini kita untuk mencapai satu tujuan yang sama ke arah itu, saya rasa itu perlu sebuah penyamaan persepsi. Nah, jadi langkah yang ingin saya tempuh itu, kan saya ada komunitas kecil nih Bu di sekolah gitu ya, 3 sampai 5 teman gitu yang kita itu dalam artian sering diskusi aktif gitu ya, sering diskusi aktif. Kemarin saya juga diskusi dengan rekan guru matematika dan bahasa Indonesia kayak gitu. Sebenarnya dan ternyata dari diskusi kami itu sama, permasalahannya sama. Anak-anak tuh kalau diminta untuk berbicara itu ternyata susah itu tadi. Nah, kemudian kita sharingkan langkah yang sudah kami tempuh tadi supaya teman-teman itu juga tahu gitu ya, tahu dan juga mulai mencoba menerapkan. Dan kemarin kami itu melakukan teaching bareng ya, tim teaching gitu ya, tim teaching bareng gitu ya. Kami mencoba menerapkan pembelajaran yang seperti itu karena kemarin kan dalam proses pembelajaran itu kami pernah belajar yang namanya RPP berdiferensiasi gitu ya Bu ya. Nah di situ kan kita harus bagaimana kita itu menerapkan sistem atau model pembelajaran yang berpihak kepada anak, yang sesuai dengan minat bakat anak. Dan ternyata memang permasalahannya itu karena minat dan bakat mereka itu tidak kita kemas dengan baik, sehingga anak-anak yang sebenarnya hobinya itu mendengar gitu ya, seolah-olah anak ini tidak
mendapatkan fasilitas pembelajaran dengan baik. Anak-anak yang kinestetik utamanya ya, kan mereka nggak bisa nih, kita suruh duduk belajar, ayo anak-anak dibaca, nggak mungkin mereka baca kan gitu, nggak mungkin mereka itu baca. Anak-anak yang model seperti itu kan harus gerak dia harus gerak, dan ketika dia bergerak maka dia bisa berpikir gitu loh, oh ternyata ini begini. Jadi mereka memang harus dinampakkan dalam dunia nyata itu seperti ini, itu harus diperlihatkan seperti itu. Nah dari situ dari proses team teaching itu alhamdulillah kami juga mendapat masukan-masukan terkait dengan model pembelajaran itu, dan ada perbaikan dan ada peningkatan dari apa yang kami lakukan. Seperti itu. Mantap sekali ya Bu ya. Jadi ini kira-kira dalam waktu dekat ini akan kapan dilaksanakan Bu? Dalam waktu dekat karena ini kan menjelang ujian sekolah ya Bu ya, bukan ujian sekolah, namanya sekarang jadi asesmen sumatif ya, asesmen sumatif akhir jenjang gitu ya. Kemudian setelah itu kan kita bulan Ramadan ya, kita puasa, tapi insya Allah tidak menghalangi, jadi nanti akan kami cobakan kembali itu nanti pada saat bulan Ramadan. Supaya apa? Karena kalau bulan Ramadan tuh anak-anak kan puasa pasti bawaannya tuh ngantuk, lemes kayak gitu, terus nggak semangat, bu enaknya tidur. Nah kita harus mengantisipasi nih hal-hal yang seperti ini kayak gitu. Dan ketika anak-anak tuh kok bu guru ngajar kok ada temennya gitu, kayaknya tuh ada aura tersendiri gitu loh. Wah ini saya ngajar. Nah itu sehingga anak-anak tuh lebih terkesannya itu lebih semangat kayak gitu. Iya. Wah, mantap sekali ya Bu ya. Satu lagi Bu, ini harapan apa yang Ibu Siti ya inginkan gitu untuk ke depan, untuk yang tadi permasalahan yang sudah Bu Siti sampaikan, itu apa harapannya itu dari kegiatan ini? Jadi harapan saya untuk ke depan ya, saya itu mampu memfasilitasi anak-anak dalam belajar. Jadi saya ini berusahalah untuk bisa menjadi teladan bagi anak-anak, dalam artian ketika kita meminta anak-anak untuk belajar, maka sebelum mengajar pun kita juga harus belajar seperti itu. Kemudian ketika kita meminta anak-anak, yuk anak-anak kita tertib di kelas, maka kita juga harus awali dengan tertib dulu di kelas. Kemudian dengan sistem ataupun model pembelajaran yang ingin saya rancang tadi ya, sesuai rencana aksi itu tadi yang saya inginkan ya, supaya anak-anak itu merasa terfasilitasi. Oh iya, saya itu di sini sekolah. Oh iya, saya itu di sini harus menuntut ilmu. Oh iya, saya itu harus semangat supaya cita-cita saya, keinginan saya untuk bisa masuk ke perguruan tinggi itu tercapai, maka apapun itu harus saya jalani saat ini. Jangan sampai anak-anak itu merasa sekolah itu penting sekolah gitu ya. Jadi yang penting saya berangkat, sudah duduk di situ, pokoknya saya berangkat pukul 7 pulang setengah 4 ya sudah. Jadi seolah-olah itu nggak punya tujuan hidup, tujuan belajar, dan nggak punya keinginan ataupun angan-angan di masa depan bahwa saya itu harus menjadi orang yang sukses. Dan seorang yang sukses, dan kita anak-anak itu bisa sukses itu kan harus dilalui dari proses maupun tahapan-tahapan yang panjang, sehingga semua tahapan itu memang harus dilalui. Ya saatnya anak-anak itu belajar, ya kamu itu harus belajar dulu kayak gitu. Jadi saat ini kamu jadi pelajar, maka kewajiban kamu belajar. Nanti kalau kamu itu jadi pekerja gitu ya, kewajiban kamu ya bekerja. Jadi nikmati saja apa yang sedang kamu alami di masamu saat ini kayak gitu. Wah, mantap sekali ya Bu Warni. Jadi harapan Bu Warni, harapan Bu Siti mulia sekali ya. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang Bu Siti harapkan ini bisa lebih baik ke depan ya. Saya kira ini untuk coaching hari ini saya cukupkan ya Bu.
mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik. Iya, terima kasih Bu Endang. Dan Hari ini buat- saya tuh merasa lega sekali loh ini Oke. kita bisa sharing Bu Siti tetap pagi semangat ini. ya, Insya tetap Allah sehat semangat supaya selalu. bisa apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan dari Bu Siti tadi Amin, amin, itu amin. bisa terlaksana dengan baik Iya. karena sangat mulia sekali. Ya. Amin. Oke. Terima Baca kasih ya. Bu Endang. Sama-sama. Selamat pagi Bu Endang. Pagi, Bu Ami. Luar biasa praktek coaching yang dilakukan Bu Endang Iya. dengan Bu Siti tadi. Saya sangat terkagum-kagum, ternyata bisa dilaksanakan dengan santai, Oke. dengan rileks, dan bisa melakukan brainstorming yang baik dengan rekan sejawat. Iya. Terus praktek coaching yang Ibu lakukan tadi, kompetensi apa yang Ibu inginkan? Apakah sudah sesuai atau seperti apa Bu Endang? Alhamdulillah Bu, dari praktek yang sudah saya lakukan dengan Bu Siti, Ya. sudah sesuai dengan indikator yang sudah saya kemukakan di depan, yaitu mengenai alur tirta itu sudah terlampaui semuanya, mulai dari tujuan, kemudian indikator, identifikasi, kemudian reaksi, aksi ya, aksinya atau rencana aksinya, dan juga tanggung jawabnya itu alhamdulillah semua sudah terlampaui dalam tahapan coaching tadi. Oke. Itu Bu Warni. Terus berdasarkan praktek coaching tadi, adakah catatan atau observasi yang lain yang Ibu dapatkan dari kegiatan pagi tadi ini? Ya, dalam kegiatan tadi Bu, saya sudah apa ya, menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau ini, dan saya juga sebagai pendengar aktif bisa mendengarkan semua keluhan, semua permasalahan yang disampaikan oleh Bu Siti. Berarti prinsip mitra dan rekan sejawat ya Bu ya. Iya. Oke. Terus kedepannya dalam praktek coaching yang diinginkan itu kompetensi apa yang tadi Ibu kembangkan juga selain mungkin mendengarkan Iya. aktif? Terima kasih. Jadi selain saya mendengarkan aktif dari Bu Siti, ada satu yang ingin saya kembangkan pada diri saya Bu, karena mungkin ini perlu sekali di dalam kegiatan coaching seperti ini, yaitu pertanyaan berbobot. Saya pengen mengembangkan pertanyaan berbobot ini supaya saya bisa menggali lebih dalam masalah-masalah yang disampaikan oleh coaching saya. Begitu Bu Ami. Oke, terima kasih Bu Endang atas diskusinya pagi ini, dan semoga praktek coaching selanjutnya Bu Endang kepada rekan sejawat atau teman-teman atau kepada siswa juga berjalan dengan baik dan hasilnya juga maksimal sesuai yang diharapkan. Begitu saja Bu Endang. Terima kasih Bu Ami. Sama-sama. Ya. Monggo Bu Endang bisa melakukan aktivitas yang lain. Terima kasih. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Demikian praktek demonstrasi konseptual modul 2.3 mengenai praktek coaching yang dilaksanakan Bu Endang Triwahyuni sebagai coach dan Bu Siti Rukiah sebagai coach dan saya sendiri sebagai observer. Semoga video praktek demonstrasi mengenai coaching alur tirta bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.